Menjadi salah satu mahasiswi ilmu komunikasi di salah satu universitas di Bandung, mengharuskan Tantri magang di salah satu bioskop yang ada di mall di Jalan Gatot Subroto, Bandung. Karena mengabdi di bioskop, dia bekerja masuk pada sore hari dan pulang malam harinya setelah pemutaran film terakhir selesai. Malam itu Tantri sedang menunggu pemutaran film terakhir. Batinnya, bentar lagi pulang, aku pengen ke air dulu deh, seru Tantri seraya berjalan menuju kamar mandi. Di kamar mandi karena sudah larut malam, tentu kamar mandi sudah tidak terlalu penuh, bahkan cenderung kosong. Seusai dari kamar mandi, Tantri menyempatkan diri untuk merapikan pakaiannya di kaca wastafel. Dari kaca itu, Tantri melihat ada pintu kamar mandi yang dibuka. Tantri pun menengok. Oh, anak kecil mau buang air kecil kayaknya. Bener banget, liburan kayak gini banyak film-film buat anak-anak, dalam hati Tantri. Selesai bercermin, Tantri merapikan rambutnya. Tantri pun keluar dari kamar mandi. Di depan kamar mandi terlihat seorang ibu-ibu muda. Oh, mungkin ini ibunya nungguin anaknya ke kamar mandi, lanjut Tantri dalam hati. Setelah semua studio selesai menayangkan filmnya, Tantri pun bersiap-siap pulang, memasukkan laptop, handphone, dan berkas-berkas ke dalam tasnya, lalu melenggang keluar dari ruang kerjanya. Alangkah terkejutnya Tantri melihat beberapa orang dan petugas keamanan berlari menuju kamar mandi. Karena rasa penasarannya, Tantri pun mengikuti dan melihat ada kejadian apa di sana. Sesampainya di depan kamar mandi, seorang ibu muda yang Tantri lihat di depan kamar mandi sebelumnya panik dan menangis terseduh-seduh. Di sana Pak, saya nunggu di sini di depan pintu kamar mandi, tapi anak saya nggak keluar. Saya susul ke dalam juga semuanya udah nggak ada siapa-siapa Pak, tolong Pak. Ibu muda itu berkata pada petugas keamanan mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Ibu yakin Bu, mungkin anaknya udah keluar duluan kali waktu ibu nggak merhatiin, ujar petugas keamanan. Yakin Pak, hanya satu orang yang saya lihat. Nah itu mbak yang itu Pak, seraya menunjuk ke arah Tantri. Tantri pun mendekat. Bu, anak yang pakai baju merah ya, yang umurnya sekitar 10 tahunan itu. Kalau saya tadi lihat, masuknya pas saya lagi di kamar mandi sih, jawab Tantri seraya mencoba menjelaskan apa yang ia alami kepada petugas. Iya mbak, ibu ini menunggu terus anaknya dan gak keluar-keluar kamar mandi, sahut petugas keamanan. Tantri pun bingung karena di kamar mandi hanya ada satu akses pintu keluar dan masuk. Tidak mungkin bisa keluar dari akses yang lain. Bu, sebaiknya kita tunggu pihak yang berwajib datang. Saya sudah hubungi. Kalau dicari ke semua lantai yang berisi tenan-tenan, semuanya udah tutup Bu jam segini. Orang dari jam 9 Bu sudah tutup, jelas petugas keamanan kepada ibu itu. Saya dibutuhkan informasinya nggak Pak? Tanya Tantri kepada petugas. Gak usah Mbak, karena Mbak kan kerja di sini. Nanti kalau dibutuhin pasti langsung dihubungi, jawab petugas keamanan. Mendengar jawaban itu, Tantri langsung bergegas pulang karena sudah larut dan takut gak ada angkot. Maklum, pada masa itu belum ada transportasi online. Sepanjang jalan, Tantri pun tidak memikirkan hal itu lagi. Dia hanya berdoa mudah-mudahan anak itu segera bertemu dengan orang tuanya. Dalam keadaan lelah, Tantri pun menempuh perjalanan dalam angkot menuju Jatinangor dengan pikiran yang kosong. Sesampainya di Jalan Kiara Condong, angkot itu berjalan perlahan mencari penumpang. Kebetulan Tantri duduk di depan bersampingan dengan supir angkot. Dia melihat ke jalan dari arah kejauhan. Di pinggir jalan terlihat ada bapak-bapak yang sudah tampak tua menggandeng seorang anak perempuan, mungkin anaknya. Tapi bapak itu seperti mengacungkan tangannya menandakan bahwa ia ingin memberhentikan angkot yang sedang Tantri naiki. Tantri pun berkata kepada pak supir, Pak, itu ada yang mau naik Pak, kata Tantri mencoba memberitahu supir itu. Mana Neng, gak ada siapa-siapa dari tadi, jawab supir angkot tersebut. Loh itu Pak, ada bapak-bapak sama anak perempuannya itu, ujar Tantri. Supir pun memberhentikan angkotnya dan melihat dari spion tengah ke kiri. Lalu dia pun menjawab Tantri. Orang gak ada siapa-siapa Neng, jawabnya. Tantri pun mengeluarkan kepalanya lewat jendela, berharap bisa melihat bapak tua tadi dengan anaknya. Dan ternyata benar, tidak ada siapa-siapa. Wah, si Neng lamun ini, capek ya, ujar supir itu. Tantri pun hanya tersenyum malu, mungkin betul dia salah lihat. Tibalah angkot itu di perempatan Kiara Condong Bypass Soekarno-Hatta. Setelah
Setelah belok untuk menuju bypass, dari kejauhan Tantri melihat lagi bapak itu dengan anak yang sama dan pose yang sama. "Nah, itu Pak," seru Tantri kepada sopir angkot dengan nada takut dan panik karena kembali melihat sosok yang sama persis. "Apa Neng, mau turun di sini atau apa?" tanya sopir itu. Tantri pun melihat supir dan berpikir supir ini tidak bisa melihat lagi apa yang ia lihat. Sosok itu, "Gak ada apa-apa kok Pak, maaf," jawab Tantri. Tantri pun diliputi rasa takut yang hebat. Siapa sosok itu? Kok anaknya seperti aku pernah lihat ya? Pikir Tantri. Tiba-tiba pikirannya pun tertuju kepada anak yang ia temui di toilet di tempat kerjanya. "Oh bener, anak yang malah hilang itu. Iya, anak itu, aku yakin," pikir Tantri dalam hati. Tantri hanya bisa menundukkan kepalanya untuk berdoa sebisa mungkin. Tak lama angkot itu pun sampai di bundaran Cibiru. Jalanan nampak sepi, hanya ada sesekali kendaraan yang berlalu larang. Dari kejauhan terlihat lagi sosok anak itu berbaju merah. Dan benar, sosok itu adalah anak yang hilang tadi. Dia sendirian, nampak tersenyum, menyeringai dan melihat Tantri sampai kepalanya memutar mengikuti kemana arah angkot itu berjalan. Tantri pun tambah tertunduk dan berdoa sebanyak-banyaknya. Keringat dingin mulai mengucur dari tubuhnya. Dia pun bergetar. Lalu tak lama sampailah Tantri di terminal Cibiru. Di sana sudah ada teman yang menjemput Tantri. Ia pun pulang dengan rasa ketakutan di dalam hatinya menuju kosannya dan beristirahat. Keesokan harinya Tantri pun kembali bekerja. Sesampainya di tempat kerja, banyak cerita dari rekan-rekan mengenai kejadian kemarin malam. Dan sampai saat ini anak itu masih belum ditemukan dan kasus ini belum menemui titik terang. Tantri pun terdiam dan tidak melanjutkan obrolan, berusaha fokus bekerja. Tepat jam 7 malam ada beberapa berkas yang harus Tantri ambil dari front desk. Ia pun berjalan menuju front desk. Setelah menyelesaikan urusan dan berkasnya, ketika berbalik badan, tiba-tiba muncul anak kecil berbaju merah itu, tepat di depan matanya. "Astaga," ucap Tantri kaget. Lalu anak itu pun bertanya, "Mbak, lihat ibu saya. Tadi saya nonton, terus saya ke kamar mandi. Pas keluar ibu saya udah gak ada," tanya anak itu. Melihat anak kecil itu muncul di depan wajahnya, Tantri pun kaget. Dan dia menceritakan kejadian itu kepada temannya. Dan temannya segera melapor ke petugas keamanan. Tak lama petugas keamanan pun datang dan bertanya kepada anak itu. "Adek dari mana aja dicariin mama itu?" tanya petugas. "Aku habis dari kamar mandi, Pak. Ibu saya mana? Ada nggak?" jawab anak itu. "Emang adek kemana dulu? Kok seharian di kamar mandi?" tanya petugas itu lagi. "Gak kemana-kemana Pak, abis pipis saya langsung keluar, tapi ibu gak ada," jawab anak kecil itu. "Masuknya kan ada Mbak juga kan?" tanya anak kecil itu sambil menunjuk ke arah Tantri. Iya, tapi kamu kemana dulu Dek? Ini udah berganti hari loh Dek. Adek waktu itu nonton film sama ibu hari apa?" tanya Tantri kepada anak itu. "Hari Kamis Mbak," jawab dia. Tantri gak menjawab apapun lagi. Dalam hatinya sudah tahu bahwa ini sudah lebih dari 24 jam anak itu menghilang. Teman-teman kerja Tantri pun semua terdiam, takut. Akhirnya anak itu pun dibawa oleh petugas keamanan untuk menunggu orang tuanya. Tantri pun berpikir, sosok yang ia lihat malam tadi mungkin benar anak itu. Tapi anak itu sedang bermain dengan makhluk gaib.